malah nggak terlalu fokus tuh, dan gue nggak demen waktu itu di foto. Waktu itu pede tuh pas moto tuh, hasilnya artistik banget. Berarti awal-awal emang nggak ada skill di fotografi dong, maksudnya nggak. Kebanyakan healing nanti, nggak balik healing dulu. Halo guys, welcome back to Creators Mind. And hari ini saya lagi main-main ke sebuah studio yang penuh dengan harapan, asik, penuh dengan asa, dan ini bosnya, Aldo Sinarta. Halo semuanya. How are you? Ya begitu saja, standar ya, bahasa basi. Lagi pilek ya? Sedikit, biar lebih seksi suara gua. Asik. Oke, Aldo ini kalau misalnya teman-teman tahu, oh pasti semua orang udah pada tahu ya. Buset, satu komplek doang yang tahu. Ya, Aldo ini terkenal sebagai seorang fotografer. Ya. Kebetulan. Dan yang punya studio Asa yang ada di Kelapa Gading. Betul. Nah, Betul. Hari ini kita mau ngobrol mungkin sebelum kita bahas soal karir lu sebagai fotografer, sebelumnya, maksudnya sebelum lu berkecimpung dalam dunia ini, apa sih yang lu kerjakan gitu? Jadi basically itu gua sebelum jadi fotografer itu gua sempat jadi desainer. Jadi karena basic gua ke graphic design. Oh, lulusan. Okay. Gua ambil kuliah S1-nya di desain. Terus gua gua kuliah di situ, jadinya gua ambil mata kuliahnya graphic design. Jadi fotografi itu sebenarnya hanya salah satu subjeknya aja. Oh iya. Tapi gue malah nggak terlalu fokus tuh, dan gua nggak demen waktu itu di foto. waktu kuliah gua malah tukar-tukaran tugas. Jadi gua yang ngerjain gambar, temen gue yang fotoin gitu. Saking nggak sukanya gitu. Dan waktu itu kan zaman gue masih banyak pakai analog tuh. Jadi lu fotonya tuh pakai film. Oh iya. Kalau kan nggak tahu hasilnya gimana kan ujungnya. Benar. Nah pada waktu itu pede tuh pas moto tuh. Hasilnya artistik banget hasilnya ya. Sangat berseni. Blur, terus ada exposure yang ngaco gitu. Dari situ gue pikir udahlah kayaknya gue nggak ada bakat. Tapi sejak ada digital kan semua kelihatan di preview kan. Iya. Jadi abis gua kuliah itu gua sempet kerja di graphic design, di bagian pernah di majalah, pernah juga di bagian garment. Gue juga pernah kayak ngegrafik elemen patternnya gitu. Oh, okay. Terus gua pernah ngeditin foto-foto orang sebelum gua moto. Terus ngedesain album. Itu dulu belum ada Photoshop ya? Udah. Pakai Photoshop juga. Sedih banget. Masa gua manual. Tapi Photoshopnya yang lama tuh kan dari seri Photoshop 7 kalau nggak salah. 7, 8, 9, 10 CS kan. Sekarang udah apa sih? Udah CC dulu, sekarang CC. CC 2023 lah setelah tahunnya ya. Iya. Udah bener-bener update banget. Cuman yang bedanya mungkin di fiturnya gitu kali ya. Dari situ sih. Abis itu gua pas ngeditin foto orang, gua mikir pas lagi zaman digital kenapa nggak nyoba foto sendiri aja gitu. Akhirnya gua balik. Akhirnya gua coba lagi foto. Ternyata ya udah mulai suka sih, akhirnya terus gitu. Oke, berarti otodidak dong? Apa ada? Kan kalau di kuliahnya emang ada. Tapi nggak dalam kan? Nggak, sebenarnya waktu itu karena gue nggak ikutin aja, karena gue males. Sebenarnya itu berguna banget waktu di kuliah, kan gue di Untar, Tarumanegara. Anak Untar. Okay. Lulusnya ntar. Halo. Nah, cuman saat di situ sebenarnya secara fasilitas itu bagus banget. Jadi salah satu kampus yang punya fasilitas studionya itu terbagus lah, sempat di Asia bahkan. Tapi gua malah nggak gunain karena gua nggak suka kan. Iya. Dan zaman dulu tuh ada namanya teknik kamar gelap. Jadi tuh lu kayak lu waktu nyetak film itu lu tuh kan harus nge-scan sendiri. Iya. Nah, itu diajarin. Jadi kalau lu misalnya masuk ke yang kamar bener gelap, yang merah-merah itu bukan? Ruangan merah yang biasa orang cuci foto itu. Iya, Bu, cuci foto. Tapi itu nggak boleh ada sinar. Nah, jadi kalau papernya ada kena sinar dikit itu angus gitu. Jadi dia punya itu kebakar. Nah, itu kimia banget sih. maksudnya gue dulu di Solo ada. Lu harus nyelup berapa kali, ininya berapa kali. Seru sih, tapi sekarang sih seru, dulu sih gue nggak suka. Pas gue inget-inget lagi kayaknya sekarang gue kayak jadi pingin revenge dalam tanda kutip yang positif lah. Jadi gue demen analog lagi sempet. Tapi kamera gue sekarang lagi nggak ada, lagi rusak. Sekarang emang masih ada analog, itu masih ada ya, malahan orang pakai ya? Orang banyak yang suka pakai lagi sih. Perbedaannya apa emang analog sama digital? Lumayan banyak. Cuman kalau analog kan sebenarnya kalau sekarang tuh lebih banyak untuk surprise-nya, terus kayak orang
Maksudnya kan nggak bisa lihat hasilnya. Iya. Maksudnya untuk maksudnya lebih bagus analog apa digital begitu? Perbandingannya maksudnya plus minusnya gitu. Kalau minusnya udah pasti dong. Maksudnya kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Terus rentan rusak kali ya maksudnya kalau yang film gitu kan. Tapi kelebihannya apa dibanding yang digital ini? Lebih ke sisi artistiknya sih, seninya. Ya? Cuman kalau misalnya kualitas gitu-gitu mah zaman digital udah pasti lebih bagus. Iya. Kebutuhan lu kan kalau kayak balik ke kebutuhan kayak komersil segala macam tetap digital lah. Cuman kalau analog tuh biasanya kalau yang mengangkat warna kayak black and white-nya ada yang nggak bisa dibandingin langsung tuh. Kayak misal lu pakai roll film yang black and white walaupun lu bikin di edit di Photoshop ada feel-nya pasti beda. Begitu. Ada perbedaan lah bagi yang ngerti gitu. Karena itu kan lu nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Warnanya tuh emang warnanya begitu. Itu yang di orang suka kenapa pakai analog lagi karena dia kejar skin tone warnanya itu. Toning keseluruhan sih nggak skin tone doang. Oke. Nah, berarti akhirnya berkecimpung di dunia fotografi. Akhirnya coba awal-awal didorong sama orang. Fotoin apa? Fotoin gua apa dulu pertama-tama banget model. tuh gua ngerjain yearbook buku tahunan. Buku tahunan di kampus itu. Enggak. Udah lulus ya memanfaatkan banget ya. Enggak, gua bikinnya di anak-anak sekolah, SMP, SMA gitu. Itu lu datengin, lu tawarin gitu. Iya, jadi awalnya tuh gua tuh kayak ibaratnya produsernya sih, kayak yang gua kan nggak bisa foto juga dulu. Jadi gua yang ngumpulin SDM outsource gua kayak fotografer, desainer, nyetak produksi di mana, tapi gue yang aturin gitu. Nah dari situ akhirnya gue akhirnya gue partneran sih ini, jadi yearbook ini gue berdua. Nah yang satu lagi itu dia emang basicnya emang lebih banyak ke desain, jadi gue ngerjain ke fotonya gitu. Jadi penggarapannya adalah konsep, terus desain, foto, sampai ke produksi. Seru sih. Lanjut lagi sampai sekarang? Ada tapi nggak banyak. Bener-bener kayak 1 tahun paling 1-2 doang. Gitu. Berarti awal-awal emang nggak ada skill di fotografi dong. Maksudnya kurang skillnya. Nah, apa kira bisa sampai sekarang gitu bisa jadi skillful seperti ini? Apa yang terjadi? What happened to Aldo? Nggak skillful, skill halful lah. Jadi emang semua learning by doing juga. Jadi ngeliatin teman-teman yang udah bisa. Kalau gue malahan kalau yang formal tuh nggak ada sebenarnya, kayak ngeles kayak sekolah gitu nggak ada sih. Jadi lebih kayak experience sih. Jadi kayak lu ada case apa, akhirnya lu tahu ini caranya gimana gitu. Sama dari teman ke teman sih. Ya teman yang udah senior, yang udah ada pengalaman, ngikut aja, ikut dulu gitu. Ya. Berarti ada komunitasnya gitu atau? Malahan gue nggak terlalu banyak sih komunitas baru-baru ini aja. Cuman gue baru sadar komunitas itu sangat membantu kita sih dalam arti support semuanya dari kayak lu kalau lagi nggak ada kerjaan dia bisa saling support. Terus kalau ya dari situ juga ya teknis juga. Terus kalau misalnya komunitas kayak bantuin apapun sih, kayak ada masalah apapun tuh di komunitas tuh bisa dibantuin. Kayak misalnya alat lah, terus misalnya kekurangan SDM lah, apa itu ngebantuin kita banget. Jadi gue baru sadar gitu, komunitas tuh penting. Terus sampai di situ, berarti lu memang backgroundnya desain. Dari desain akhirnya memutuskan buat ganti haluan ke fotografi. Iya. Udah, gue itu doang, nggak ada kayak kerjaan lain lagi. Ya ada, paling gue kayak dagang. Biasalah dagang ya gitu, apa namanya, sempat jualan kacamata hitam, terus sempat ya bikin gitulah clothing, terus sempat bikin barber, ya ada aja sih bikin bisnis sampingan gitu. Tapi di awal kan tadi bilang nggak passion, akhirnya jadi passion. Apa karena terpaksa? Karena tuntutan karir lu udah sebagai fotografer, maksudnya akhirnya awalnya kan nggak passion tadi bilangnya kan? Oh karena berubah jadi digital, makanya jadi passion, suka. Jadi nggak sampai, ya maksudnya jadi tertarik, jadi makin dalam ternyata makin seru ya gitu. Ya sekarang sih dibilang passion banget ya harus cari terus sih, karena kan kita naik turun ya. Kadang bosen, kadang sempet bosen juga. Sempet banget. Jadi kalau bosen ya lu harus cari haluan lain nih, maksudnya kayak kerjaan nggak usah ke foto terus gitu. Lu kadang kemana dulu, jalan-jalan dulu apa, baru nanti lu balik lagi healing. Kebanyakan healing nanti. Nggak balik healing dulu. Nah akhirnya sampai dipercayakan untuk foto untuk brand-brand lumayan ternama
terus pergi ke luar negeri, ya kan? Pergi ke luar Terus negeri. dipercayakan artis-artis untuk fotoin mereka, itu gimana ceritanya? Ya itu kan bonusnya sih, maksudnya lu jangan ngarepin lu bakal kayak gitu sebenarnya. Tapi yang lu lakuin ya lu cari yang terbaiknya aja. Kalau kayak misalnya gua kan ada bisnis khusus wedding line juga tuh. Nah itu emang salah satu bukan kelebihan ya, maksudnya orang pada nyari kenapa jadi wedding photographer, salah satunya emang bisa jadi trip kemana-mana. Karena kita kan bikin konsep pre-wedding trip yang banyak sekarang trennya banyak ke luar negeri juga. Nah itu anggapannya ya lu bonus lah sebagai wedding photographer, tapi bukannya tujuannya lu balik lagi nih tujuan lu sebagai fotografer tuh apa. Ya gitu. Kalau ya antara mau karya atau mau duitnya aja atau lu mau cuman bonus buat pergi-perginya ya gitu, itu lu harus pikirin dari diri lu sendiri sih. Balik lu sendiri apa karya? Kalau gue realita juga sih. Karena udah berkeluarga ya. Jadi ya balance lah. Tetap berkarya sama harus ada income juga. Nah, tapi progresnya maksudnya sampai akhirnya mereka bisa kenal sosok lu gimana, apa yang lu lakuin gitu loh. Ya itu, ngelakuin hal yang terbaik di setiap project aja. Bahkan harusnya melebihi ekspektasi mereka gitu. Biasanya kalau begitu gue percaya word of mouth berjalan gitu, mereka akan referral lagi ke orang lain. Jadi ya yang gue percaya itu sih, lu beresin yang di depan mata dulu aja deh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah memarketingkan lu berlebihan, nggak usah branding berlebihan. Yang penting lu kerjaan di depan mata lu lakuin yang terbaik dulu. Dengan apa yang ada ya. Nanti dari situ ya intinya kalau lu dapat kesempatan, yang gue percaya itu adalah opportunity itu adalah preparation ditambah luck. Preparation tambah luck. Oh itu gue sering denger. Ya kan. Jadi kalau misalnya lu nggak ada persiapannya pun nanti kalau udah ada kesempatannya lu juga nggak bakal ada lagi. Iya gitu. iya. Jadi lu juga harus mengembangkan skill lu, menyiapkan diri juga ya untuk momen itu ya. Kalau udah ada kesempatannya ya lu lakuin itu sebaik-baiknya. Jadi nanti akan ada kesempatan-kesempatan lain lagi. Nah untuk lu maksudnya kesempatan lu saat lu mulai ambil itu sampai akhirnya bisa sampai sekarang itu pas di titik mana sih? Gimana? Maksudnya sampai akhirnya lu bisa, orang-orang notice nih, lu ngelakuin apa gitu, maksudnya itu kesempatan lu pas di mana? Turning point-nya gitu. Iya, turning point-nya. Kalau gue dari beberapa tahun terakhir kali ya, pokoknya sebenarnya circle pertama gue tuh, gue pernah fotoin yearbook itu kan. Nah yearbook itu sebenarnya gue pernah kerjaan buat sekolah Saint Peter. Nah Saint Peter itu kebetulan ada Derby Romero. Derby Romero tuh yang main petualangan Sherina. Nanti mau ada lagi nih yang kedua nih. Nah itu kenal jadi main. Nah gitu. Jadi gue sekalian abis yearbook beres gue tetap ngintilin dia. Itu project pertama enggak kan? Itu udah lama banget dari awal gue 2009 itu. Bukan project pertama kan? Pertama tadi. Yearbook awal. Yearbook awal. Nah dari situ di situ zaman Instagram itu juga belum ada. Cuman ya gue foto. Kebetulan waktu itu dia masih main musik, terus jadi gue ngikut tuh kayak dia main di acara-acara dahsyat, inbox kayak gitu-gitu. Ya? Iya, dari situ dia kan ada circle-nya dia juga tuh. Nah dari situ sih. Udah dikenal-kenal gitu. Salah satu lah ya. Cuman maksud gue kalau kayak artis dan lain-lain itu atau public figure tuh mereka kayak punya geng-gengannya juga. Jadi kayak misalnya lu udah berkumpul sama yang ini, belum tentu nanti sama artis yang lain juga kenal. Jadi lu harus buka jalan lagi di tempat lain gitu. Iya. Circle-nya beda-beda kan? Circle-nya beda-beda. Nah untuk menggait yang lain berarti lebih kemana? Sama lagi caranya. Kayak misalnya itu salah satu contoh yang tadi. Kayak satu lagi misalnya teman kampus gua tuh si Edric Chandra itu adik kelas gua. Beda setahun. Tua ya? Hah? Tua ya gua ya. Tapi dia juga tua dong berarti. Karena beda setahun doang. Nah dari situ sebenarnya waktu kuliah gue nggak pernah temenan gimana sama dia, tapi kan karena akhirnya sama-sama notice kali ya, udah mama tahu pas udah mereka si adiknya makin gede juga, waktu di kuliah kan dia masih jadi MC ya? Sweet 17 gitu-gitu, terus ya udah akhirnya bisa ketemu lagi ya kayak komunikasi circle-nya sih, jadi lu harus ngejaga itu gitu, ngejaga linking networking yang ada. Networking penting banget, orang dalam lah ya. enggak
Canda. Jadi maksudnya kayak model si Edric itu gue dapat kesempatan waktu itu motoin geng Menteri Ceria. Geng Menteri Ceria tuh adalah geng-gengannya si Edric yang baru buat, tadi rencananya kayak mau diseriusin. Tapi sekarang sih kayaknya udah sendiri-sendiri tuh. Tapi akhirnya dapet kesempatan lagi gitu. Dari Edric kan gengnya kan lumayan oke semua juga, ada Luna, ada Melanie, Ayu Dewi gitu-gitu, Iwet. Nah, Iwet itu sebenarnya bukan public figure sih, lebih kayak announcer. Dia juga batik antusias gitu. Nah, gue waktu itu dapat project lagi. Jadi kayak bener-bener domino efek sih gitu. Dari situ sih. Pernah gak sih merasa nggak pede dengan kemampuan lu? Sering dong. Pasti dong, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada artis nih pakai lu kan, maksudnya kayak fotoin kita dong gitu kan, terus pasti, atau enggak brand ternama lah misalnya pakai lu, terus ya pasti dong merasa kayak agak mungkin pernah minder atau gimana, atau kayak merasa takut hasilnya nggak bagus gitu. Iya pernah. Apa yang lakuin? Sebenarnya ujung-ujungnya lu lawan diri lu sendiri sih. Kayak nggak yang bikin orang takut sama nggak minder dan lain-lain, kadang orang nggak peduli sama kita juga, nggak tahu kita mikir sampai segitunya, kayaknya nggak, maksudnya kita sendiri yang kayak aduh overthinking lah nih, kayaknya nggak bisa nih gitu. Padahal orang lain lihat kita, dia kalau udah pakai kita berarti dia ada trust ke kita kan. Sebenarnya sih kita cuma ngelawan diri kita doang kalau menurut gua. Cuman biasanya tuh dari segi technical dan lain-lain lu harus lebih matang aja kalau ada project yang lebih susah, kayak misalnya persiapan, terus cari SDM yang tepat, tim yang tepat, kayak gitu-gitu sih. Terus kalau lu nggak ngerti ya lu harus belajar kilat juga. Kalau gua ngeliat case ini kadang gua iyain dulu, kalau lu mau next level ya lu iyain dulu, tapi setelah lu itu lu harus cepet-cepet cari tahu solusinya gitu. Itu sih, tapi ya mindernya itu lu jangan lama-lama, maksud gue. Kalau enggak ya sampai ujungnya lu juga nggak bakal selesai proyeknya. Berarti iyain aja, nanti kita persiapan, cari tahu gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita bisa belajar lagi, belajar dulu ya buat persiapan ya. Iya, karena lu nggak akan tahu kalau misalnya lu nggak terus, ya lama-lama lu nggak di comfort zone aja. Iya betul, nggak berani keluar. Harus kita berani mengambil resiko berarti. Iya. If we never try, kayak lagu TikTok yang itu tuh yang terakhir. Berarti gimana sih cara seorang Aldo Sinarta ini menemukan ide-ide baru? Kan di dunia fotografi ini kita harus pasti banyak inovasi dong, ya kan? Nggak mungkin foto kita itu aja kan monoton. Maksudnya gimana supaya lu bisa dapetin persepsi baru, inovatif baru gitu-gitu, ide baru untuk foto-foto. Banyakin referensi yang pasti. Iya, kayak gua referensi nggak harus dari fotografi juga gitu. Gua sering banget crossing genre sih, jadi kayak lu nonton film, lu kadang mau ke museum kayak atau dengerin lagu kayak itu tuh banyak inspirasi banget dari situ gitu. Jadi nggak harus ngelihat referensi dari yang segenre lu. Misalnya kalau lu video, lu nggak perlu lihat video yang lain juga sebenarnya. Lu kadang ngelihat apapun bisa, nyambung juga nih kalau gue bikin ide baru gitu ya. Iya, jadi gue ujung-ujungnya referensi sih. Kalau gue emang visualnya harus banyak referensi. Dari referensi itu baru gue aplikasiin dengan style gue gitu. Jadi ya sering-sering jalan gitu. Sekarang kayak orang anggapnya nggak penting, tapi sebenarnya itu benar-benar bisa bikin lu lebih kreatif. Iya. Wow, oke. Terus akhirnya sekarang bangun studio. Sebenarnya kemarin juga ada studio ya, cuma yang ini lebih proper lah. Lebih megah, lebih proper ya. Kenapa kepikiran buat bangun studio? Kepepet ya. Apa ini salah satu bisnis terbaru? Bisnis yang paling, termasuk paling barunya. Ya itu juga karena kesempatan lagi balik yang gue bilang. Jadi kemarin tuh bener-bener momennya tuh karena pandemi gitu. Pas pandemi kan di studio yang lama itu awalnya tuh bukan studio, awalnya tuh kantor bisnis wedding gua. Enggak, di lantai 3-nya tuh emang kantor. Oke. Di bawah kan tempat printing. Printing benar-benar. Jadi itu sebenarnya gue sewa 2 tahun. Nah di setahun gue baru jalan sebulan pandemi. Bener-bener rusak lah rencananya. Jadi pada work from home, akhirnya sampai gue nggak bisa gaji lagi ke tim gue. Akhirnya setahun sempat nggak jelas juga tuh tempatnya mau diapain gitu kan. Akhirnya udah gue putusin deh. Gue emang ada salah satu impian kecil gue lah mau bikin studio gitu kan. Ya udah gue bikin deh. Tapi tempatnya kan ya seadanya juga. Tapi ternyata bisa jadi produktif juga lah gue, karena kan bisa foto di mana-mana ke studio. Udah lokasi sendiri jadi. Iya.
Dari situ tapi kontraknya udah habis tuh, udah pas tahun terakhir. Nah kesempatannya adalah om gua nawarin gitu. Punya ruko. Nah dia yang punya ruko ini. Dia juga ngelihatnya juga unik nih momennya. Jadi karena beberapa sebelah ruko gua itu ada studio foto. Ada juga ya? Tadinya nih. Jadi kayak 4 ruko lah, beda 4 ruko doang. Ada studio foto sama tempat dentis gitulah. Nah udah gitu om gue langsung kepikiran, boleh juga nih si Aldo bikin begini gitu. Gara-gara itu tuh. Terus kan gue ya blessing for this guy banget. Pas gue udah bikin, dia tutup. Oh mereka tutup nih sekarang. Jadi kayak cuma ngasih insight ke om gue aja nih. Wah gila, gue berterima kasih banget tuh ke mereka. Dari situ ya udah gue kembangin. Sebenarnya awalnya juga cuma 1 lantai doang dikasihnya gitu. Terus mungkin ngeliat progresnya akhirnya ini studio podcast kan? Iya, akhirnya dikasih kesempatan karena mungkin bingung juga kali kalau dipisah-pisah gitu operasional dan lain-lainnya bingung kan. Ya udah akhirnya dikasih semuanya. Tapi ya gue tanggung jawab harus menyukseskan juga. Udah sukses lah. Belum lah. Ada orang di belakangnya lagi nih yang bikin sukses. Nah, tips and trick buat orang-orang yang mau terlibat mungkin dalam dunia fotografi, karena banyak apa yang namanya ya? Orang bilang kalau misalnya kita kerja di dunia kreatif itu susah kayaknya. Ya kan, susah berhasil, maksudnya susah lah pokoknya di dunia kreatif gitu loh. Maksudnya ada gak maksudnya tips lu sebagai satu sosok yang ya bagi kita ya lumayan oke lah, masa lu udah berhasil lah di dunia fotografi ini, ada gak saran buat kita gitu loh? Nah ini balik lagi sebenarnya ke M-nya lu sih, kayak apa M? M tujuannya. Tujuan, oke. Kayak lu butuh ini tuh lebih ke benar-benar mau jadi kaya atau emang mau berkarya nih. Kalau kita ngomongin masalah kaya nih, berarti kan sebenarnya tujuan lu adalah mencari income yang besar di sini kan. Berarti ya tujuan lu itu komersial kalau menurut gue. Nah, kalau komersial menurut gue mindset lu harus berubah. Jadi lu harus dijadiin ini sebenarnya bisnis. Ya, karena semua bidang kalau misalnya dijadiin bisnis itu bisa jadi gede. Jadi yang gue percaya adalah mindset lu adalah di sini tuh lu nggak boleh jadi sebagai seniman lagi. Kalau lu mau jadi bisnis ya. Nah jadi lu harus majuin ini sebagai bisnis, harus punya tim, dan lu nggak harus turun terus gitu. Beda dengan seniman. Kalau seniman dia nggak peduli, dia yang penting dia udah cukup, udah bisa makan, udah bisa ini ya udah cukup gitu. Berarti nama dia ya, yang penting nama dia terkenal gitu kan. Beda, tapi gitu. Mungkin kalau cara dapat penghasilannya mungkin juga nggak ada yang tahu, karena dengan dia jadi seniman, orang menghargai dia lebih kan. Saat menemukan orang yang tepat, kolektor yang tepat, ya dia bisa jadi kaya mendadak juga gitu. Ya, tapi jangan sampai dia meninggal dulu ya baru kaya ya. Kan banyak seniman yang meninggal baru bisa dapat, baru dihargai lebih. Gitu. Nah, tapi yang gue percaya adalah kalau gue tuh kita bisa beridealis kalau kita udah kenyang. Kita bisa beridealis kalau kita udah kenyang. Kalau misalnya kayak gue masih ada kebutuhan ini, cicilan itu, ya sebisa mungkin ya lu jangan terlalu banyak idealis deh, karena ya idealis itu lu menyusutkan semua needs market lu gitu. Market lu pasti mengkerucut lah, jadi makin yang suka sama kita pasti lebih dikit gitu. Nah tapi kalau lu udah punya pekerjaan di bidang lain atau punya income yang besar di bidang lain, ya lu nggak ada salahnya untuk idealis, karena lu udah cukup untuk kebutuhan diri lu sehari-hari. Iya. Tapi lu kok berani sih maksudnya terjun dalam dunia kreatif gini? Apa yang buat lu bisa yakin gitu kalau lu bisa di sini? Ya karena emang udah mulai dihargain juga untuk saat ini ya. Kayak maksudnya orang-orang kita pasti ngomong dong kayak dunia kreatif apaan sih, fotografer ngapain sih gitu kan. Orang tua biasa begitu ya. Ya banyak ada. Tapi kayaknya sekarang udah mulai open minded juga. Maksudnya kalau gue percaya semua yang kita lakuin kalau udah jadi yang top one-nya, ya itu udah ya sama aja, orang pasti menghargainya lebih, pasti dianggapnya keren-keren aja gitu. Kalau dulu kan kayaknya emang ada perbedaan, yang kantoran lah, yang kerja di bank gitu. Tapi kalau sekarang menurut gua udah terlalu global sih. Dunia perkontenan ini udah. Gamer lah, YouTuber semuanya
yang dulu dianggap remeh sekarang semua udah lebih gede, penghasilan jauh dibanding orang kantoran. Betul. Gitu. Jadi udah beda banget lah, game changer banget. Gitu. Wow, amazing. Berarti tadi kalau misalnya tips and trick ya buat kita yang mau terjun dalam dunia fotografi, kita harus tentuin tujuan kita apa ya, aim kita apa ya, dan jangan terlalu idealis. Kalau kita belum kenyang. Kalau misalnya kebutuhan kita belum tercukupi, ya kan? Karena orang biasa mikirnya kayak, gue mau berkarya aja lah, gue mau menghasilkan aja, padahal yang nggak dapat pemasukan, nggak dapat income percuma, ya nggak? Iya benar. betul. Oke, thank you Dok. Next project untuk seorang Aldo Sidarta ada nggak apa? Next project ya. Atau dream your vision impian lu yang belum tercapai, ya, yang mau mengembangkan yang ada dulu sih. Kayak sekarang kan studio lagi dikembangin, kalau bisa jalan kenapa enggak kita bisa bikin cabang atau apa, nggak ada yang tahu lah. Terus Dipik ya? Apa? Dipik misalnya. Bikin ya studio asal Dipik. Franchise. Terus kalau personal gua mungkin gua kepikiran sih bikin ya edukasi, mungkin bakal gua lebih tingkatin. Terus kayak edukasi ini maksudnya kayak semacam ya kayak workshop gitu. Gua kan udah mulai masukkan. Terus gua kepikiran pengen bikin buku juga. Tapi nggak tahu sih, masih tema dan lain-lain masih belum kepikiran. Ya terus kayak gue juga tertarik di dunia video juga, masih video dalam arti kayak film gitu-gitu. Gue suka sebagai apa? Artis ya? Lebih ke director sih. Ntar aja itu mah, itu colongan aja ya. Setelah udah bikin film. Sebagai director. Gue lumayan tertarik. Jadi gue pengen kembangin ke arah sana juga. Ya karena gue ngelihatnya sebenarnya kalau lu udah paham sama flow-nya dan lain-lain sebenarnya mirip gitu. Terus lighting semua juga sebenarnya mirip. Iya, tapi yang penting lu lebih punya kreativitas dalam storyline dan lain-lain. Kalau angle segala macam, kalau udah ngerti foto di video juga sebenarnya bisa lu aplikasiin. Sama, iya. Gitu sih. Itu sih salah yang terdekat. Oke, semoga bisa tercapai ya. Amin. Kita tunggu ya film Allah. directed by Aldo. Jangan film plus-plus aja. Thank you Dok, kita udah sharing-sharing, udah mengizinkan datang ke studionya, tempat podcastnya. Terima kasih sudah datang, Hanson atau Hanson. Oke, sukses selalu buat kamu, buat lu dan studionya, buat kerjaannya. Teman-teman, kalau misalnya kalian merasa bahwa video apa yang kita sharingkan ini bisa bermanfaat buat kalian atau buat teman-teman yang lain, boleh bantu dibagi-bagikan. Mungkin yang mau nanya soal Aldo boleh langsung IG-nya aja ya, Aldo Sidarta ya. Dibalasnya tahun depan. Enggak langsung. Atau mungkin mau sewa studio bisa Studio Asa ya. Ya nih di bawah sini biar editornya ribet. Oke, thank you so much Dok. Thank you. Yo teman-teman. Bye.